Saya dibantu dengan pak rekan saya yang ada yang mengambil video dan lainnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dengan kata-kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa yang selalu menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan dari langit, menerbitkan matahari dan menenggelamkan, juga yang memberikan kita makanan, minuman, air, udara, api dan segala kebutuhan sehingga roda kehidupan tetap berputar dan berjalan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai pencipta, zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang patuh dan beriman, serta amat berat siksanya bagi orang-orang yang membangkang dan kufur. Memerintahkan kita agar kita menikmati semua fasilitas tersebut dan juga diikuti dengan rasa terima kasih atau syukur. Dan Allah dengan kemahamurahannya telah menyimpulkan kalimat syukur itu di sebuah kalimat yang mudah sekali diucapkan, dan ini menjadi penyebab utama kita mendapatkan semua kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillah. Maka jadilah kita orang yang selalu mengucapkan kalimat ini dalam setiap keadaan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah, membawa kepada kita hukum halal haramnya sehingga kita mempunyai panduan hidup, tahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah, dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah dan dibalas secara langsung. Satu kali salam hormat dengan 10 tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk ke dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah juga sosok muslim yang setelah memuji dan memuja Allah dengan alhamdulillah selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ini, termasuk kita bisa hadir pada sore hari ini pada salah satu rumahnya, Masjid Nurul Ikhlas, dan juga kita ucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus masjid, khususnya Pak Tazril selaku ketua RK Masjid, Mas Yuda dan pengurus lainnya, dan saudara-saudara yang telah hadir telah meluangkan waktunya untuk kami yang tidak bisa disebutkan satu-satu karena telah mengizinkan kami juga untuk berbagi ilmu di Masjid Nurul Ikhlas ini. Saya hanya bisa mengatakan jazakumullah khairan semoga semua ini Allah jadikan sebagai tambahan amal di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Tema yang saya akan sampaikan pada sore hari ini adalah pentingnya menuntut ilmu syar'i. Dalil pertama yang akan saya sampaikan mengenai keutamaan itu adalah surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui, yang mau belajar sehingga paham hukum-hukum agama ini dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ilmu ini diduduki untuk dituntut walaupun oleh para raja, penguasa, orang pintar ataupun orang bodoh. Semuanya harus hadir dalam majelis ilmu, tanpa harus kita melihat siapa yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan kalau Allah, kalau Rasul, Allah bersabda, Allah berfirman, Rasul bersabda, kita harus merasa haus untuk ilmu tersebut. Kata para ulama, ilmu agama ini dibutuhkan oleh setiap muslim. Lebih daripada dia butuhkan makanan saat dia lapar, lebih dia butuhkan daripada air dingin saat dia haus, lebih dia butuhkan daripada tempat tidur saat dia lelah. Ilmu ini akan mengontrol dan mengawasi kita. Mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana pertemanan, mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh, sehingga yang masuk dalam diri kita hanya yang boleh saja oleh Sang Pencipta Allah, sehingga kita selamat di akhirat kelak. Makanya tadi pada Az-Zumar disebutkan, samakah orang yang belajar dengan yang tidak belajar? Tentu saja tidak. Karena tidak mungkin ada seorang lahir tiba-tiba pintar.
harus belajar. Duduk saja kita di majelis ilmu belum tentu kita bisa memahami apa yang disampaikan. Bahkan beberapa kali kita hadir dalam majelis ilmu, jika kita buatkan misalkan persentase, mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 90% dari ilmu yang disampaikan. Setelah bubar dan kita sampai ke rumah, mungkin berkurang 10%. Jika kita tidak murajaah atau tidak mengulang ilmu itu kembali, mungkin bisa berkurang lebih dari itu. Seminggu kemudian mungkin sudah kita lupakan ilmu tersebut. Maka dari itu ilmu itu butuh keseriusan dan kita harus munculkan dalam diri kita kebutuhan terhadap ilmu tersebut. Ilmu itu kita yang butuh dia, bukan dia yang butuh dengan kita. Makin kita menjauh dari ilmu agama itu, maka dia akan menjauhkan diri dari diri kita. Bahkan jika kita mendekat pun, maka dia akan memberikan sebagian sedikit dari dirinya, belum memberikan semuanya. Kemudian dalil selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan dalil ini yang paling kuat yang harus kita jadikan sebagai judul hidup kita sebagai para penuntut ilmu. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu dalam menafsirkan Al-Mujadalah ayat 11 ini, kata beliau yang artinya para ulama, dan kita tidak mungkin jadi para ulama tanpa belajar. Kalau kita terus belajar dan paham, lama-kelamaan kita akan menjadi dan pindah ke level itu, yaitu seorang alim ulama. Para ulama memiliki derajat-derajat di atas seorang orang beriman dengan 700 derajat. Di antara 2 derajat, 1 derajat ke derajat di atasnya, itu selama perjalanan 500 tahun, maksudnya di surga nanti. Juga disebutkan kisah Abu Yusuf rahimahullah, murid dari Abu Hanifah, pernah lagi makan dengan khalifah di suatu waktu. Lalu dikeluarkanlah makanan mewah milik khalifah. Tidak dimakan kecuali oleh para raja-raja. Madu, keju, gandum diaduk dengan sedemikian rupa dengan banyak sekali wewangian, zafran dan lain-lainnya. Makanan itu hanya dimakan oleh raja-raja. Itu mahal dan buatnya pun susah. Suatu waktu Abu Yusuf rahimahullah duduk bersama khalifah diundang, lalu dihidangkan makanan tersebut. Tiba-tiba Abu Yusuf tertawa, tersenyum sambil berkaca-kaca matanya. Lalu sang khalifah bertanya, ada apa dengan Anda? Kenapa tertawa seperti ini melihat makanan? Maksudnya, apakah Anda suka dengan makanan ini? Padahal belum dicoba. Kata dia, Abu Yusuf, wahai Amir Mukminin, waktu saya masih pertama menuntut ilmu dan rajin hadir di majelis ulamanya Abu Hanifah, karena saya dilihat serius oleh beliau mengatakan, Abu Yusuf, kemarilah. Maka saya mendekat. Kalau seandainya kamu tetap istiqomah dengan caramu ini, maka kau akan duduk bersama para raja dan kau akan makan makanan para raja-raja itu. Kata Abu Yusuf, Allah buktikan pada saya detik ini, wahai Amir Mukminin. Saya duduk bersama Anda berdua di singgasananya khalifah dan saya sedang makan makanan Anda karena ilmu tersebut. Ilmu, saudara-saudaraku, dibutuhkan oleh semua pihak, semua jenjang. Kemuliaan hanya ada pada ilmu. Jangan tinggalkan ilmu agama ini. Itu sesuatu yang sangat mahal dan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan belajar. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu, karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak kita yang meluangkan waktunya untuk bisa hadir, itu luar biasa. Gejolak dalam hati untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan mendatangkan tangganya iman, iman akan datangkan amal soleh. Gak bisa orang-orang rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Maka dari itu jangan lewatkan satu hari pun tanpa ilmu. Saya akan tutup dengan sebuah hadis. Barang siapa yang meniti suatu jalan mencari ilmu agama,
Barang siapa yang meniti suatu jalan mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Yes, demikian yang bisa saya sampaikan, saya bagikan sedikit. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan diamalkan, termasuk saya juga dan teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.